E-commerce and e-government. Internet menyediakan seperangkat jaringan yang saling berhubungan bagi individu dan bisnis untuk menyelesaikan transaksi secara elektronik. E-commerce mengacu pada pertukaran barang, layanan, antara uang dan perusahaan, antara perusahaan dan pelanggan, dan juga antar pelanggan, yang didukung oleh teknologi komunikasi dan internet. Jenis-jenis perdagangan elektronik yang pertama, business to consumer atau transaksi antar bisnis dan pelanggan. Yang kedua, business to business atau transaksi antar bisnis. Yang ketiga, consumer to business atau transaksi antar pelanggan dan bisnis. Yang keempat, ada consumer to consumer atau transaksi antar orang atau antar pelanggan. E-government adalah penggunaan sistem informasi untuk menyediakan warga, organisasi, dan lembaga pemerintah lainnya dengan informasi tentang pelayanan publik dan untuk memungkinkan interaksi dengan pemerintah. Ada e-finance. E-finance adalah penggunaan sistem informasi untuk menyediakan jasa keuangan dan pasar. Perubahan yang terjadi pada e-finance mempengaruhi beberapa hal, yaitu mempengaruhi e-banking dan pialang online yang terus mengalami pertumbuhan, dan juga mempengaruhi fintech atau financial technology yang mengacu pada teknologi yang mendukung kegiatan di sektor keuangan. Business to consumer e-commerce. Perusahaan mengeksploitasi kemampuan web untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas, menawarkan rangkaian produk yang lebih luas, dan juga mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang unik. Dampak terbesar dari revolusi e-commerce berbasis web adalah the click and mortar strategy. Dalam strategi ini, perusahaan dapat bersaing pada lingkungan fisik maupun virtual. Kemudian ada the click only strategi. Dalam strategi ini, perusahaan dapat bersaing secara efektif dalam hal harga. Selanjutnya ada e-tailing atau electronic retailing. E-tailing adalah penjualan barang eceran secara online. Teknologi web yang kuat telah memunculkan platform global tempat perusahaan dari seluruh dunia dapat secara efektif untuk bersaing mendapatkan pelanggan dan mendapatkan akses ke pasar baru. Manfaat e-tailing. Yang pertama, produk adalah situs web dapat menawarkan jumlah dan variasi produk yang hampir tidak terbatas karena e-tailing tidak dibatasi oleh fokus fisik dan batas ruang rak. Yang kedua, tempat. Konsumen yang mencari produk tertentu tidak terbatas pada pedagang dari mereka sendiri, kota, atau negara, melainkan mereka dapat mencari produk di mana mereka paling mungkin mendapatkannya, di mana mereka mungkin mendapatkan kualitas terbaik, atau di mana harga mungkin paling rendah. Yang ketiga, harga. Adalah perusahaan dapat menjual lebih banyak produk mengurangi harga bagi konsumen, sementara pada saat yang sama meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Kekurangan e-tailing. Yang pertama, hierarki kebutuhan konsumen online. Yang kedua, memungkinkan setiap orang membuka toko online sendiri sehingga banyak. Pemasaran internet. Perusahaan mengiklankan keberadaan web perusahaan dengan menyertakan alamat situs web di semua materi perusahaan, dari kartu nama dan kop surat hingga iklan salinan. Mengintegrasikan kode QR dalam iklan offline dan televisi. Ciri pemasaran. Sedangkan orang secara tradisional akan memperoleh informasi tentang produk atau perusahaan dari sumber offline. Banyak peselancar web sekarang hanya memasukkan nama produk ke dalam mesin pencari seperti Google, kemudian mengunjungi halaman yang dihasilkan. Tampilkan iklan. Iklan multimedia dan kemampuan untuk menempatkan iklan di video online serta kemampuan untuk secara akurat mengukur dampak iklan berkontribusi pada peningkatan popularitas iklan bergambar. Pemasaran media sosial. Salah satu tren berkelanjutan dalam pemasaran internet adalah memanfaatkan kekuatan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter.